Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Cuaca panas, enaknya beli es. Cakep. Dicampur dawet dengan gula Jawa. Cakep. Semoga Munas ke-6 APKI sukses. Bawa Koi Blitar ke pasar dunia. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Seluruh peserta Munas yang masih berada di luar kami persilahkan untuk memasuki tempat acara. Sesaat lagi Ibu Bupati Blitar akan hadir. Untuk itu sekali lagi kepada para peserta Munas beserta Bapak Ibu hadirin dan undangan, kami persilahkan untuk memasuki tempat acara. Mohon perhatian, Bupati Blitar tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Blitar, yang kami hormati Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, beserta pejabat Eselon 2 lingkup Ditjen PDS PKP. Yang kami hormati pula Sekretaris Daerah Kota Blitar, Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDS PKP, Ketua Umum Asosiasi Pecinta Koi Indonesia, beserta seluruh anggota APKI dan hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Bapak Ibu hadirin kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia hari ini, Sabtu 2 Juli 2022, bertempat di Pendopo Ronggo Hadinegoro Blitar, dalam keadaan sehat walafiat, dapat kita ikuti bersama acara pembukaan Musyawarah Nasional Asosiasi Pecinta Koi ke-6 tahun 2022 dengan tema memantapkan peran serta APKI dalam memajukan perkoian Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bapak Ibu hadirin kami hormati, acara berikutnya akan disampaikan laporan oleh Ketua Umum Asosiasi Pecinta Koi Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Zamrullah SH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dirjen PDSKP. Yang saya hormati, Ibu Tuti Artati. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Bupati Blitar atau Marini dan Wali Kota Blitar atau yang mewakili. Selanjutnya yang saya hormati Wakil Bupati Blitar beserta Wakil Wali Kota Blitar. Yang saya hormati Forkompimda yang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten dan Kota Blitar, Kapolresta, Kapolres Kabupaten dan Kota Blitar, dan Dim 008 Kabupaten Blitar, beserta semua Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten dan Kota, juga Provinsi Jawa Timur. Selain itu, yang saya hormati semua klub-klub, breeder, dealer, dan tamu undangan dan hadirin sekalian, untuk ini tak lupa saya ucapkan bahwa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadiratnya kita bisa berkumpul di sini yang di Pendopo Kabupaten Blitar yang sangat spesial bagi saya dan semua pencinta APKI, karena baru kali ini Munas diadakan di kabupaten dan disupport oleh pemerintahan Kota Blitar. Suatu kehormatan yang sangat tak ternilai dengan materi akan membekas dalam ingatan kita semua oleh pemerintah Blitar beserta stakeholder di Blitar. Kita juga disambut oleh jutaan ikan-ikan koi yang ada di kolam-kolam sawah di Blitar. Bapak Ibu dan hadirin peserta Munas yang saya hormati, banyak sekali yang bertanya-tanya, mengapa Munas ke-6 APKI diselenggarakan di Blitar? Karena sebelumnya kita selalu menyelenggarakan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Adapun wacana ini Bu, saya banyak ngomong ibu-ibu, biasanya bapak-bapak karena ini sangat spesial. Wacana ini berawal dari pemikiran untuk memajukan industri koi nasional. Saya melakukan studi kelayakan tentang sentra industri koi. Kesimpulannya bahwa Blitar adalah
tempat yang paling tepat untuk mengadakan Munas dalam ulang tahun APKI yang ke-20 ini. Adapun tema pribadi saya sebagai ketua umum adalah menetapkan Blitar sebagai sentra ikan koi dan wisata koi nasional. Dan visi misi pribadi tema ini sangat didukung oleh teman-teman panitia di sini yang memberikan tema memantapkan peran serta APKI dalam memajukan perkoian Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Memantapkan. Teman-teman panitia tuh sukanya memang membuat kata-kata yang mantap-mantap. Adapun pertimbangan penetapan Blitar sebagai tempat Munas ke-6 APKI dilandasi oleh beberapa fakta pendukungnya, yaitu yang pertama jumlah produksi di Blitar telah menyebar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Tadi Pak Sugi udah bilang udah ekspor sampai Kanada. Namun masih ada sedikit kendala terutama kualitas karantina yang akan kita perbaiki bersama-sama, yaitu 1.1 ikan koi yang dikirim ke luar kota Blitar sebaiknya jangan berbarengan sama kutunya. Karena begini ya, kasihan nanti setibanya di Jakarta kutu-kutu itu dibasmi, sedih. Nanti tidak ada saudara kutu-kutunya yang nyekar gitu. Kalau dia dibasmi, di karantina di Blitar kan saudara-saudaranya banyak. Yang kedua, 1.2, kardus pengiriman dari Blitar dan daerah-daerah Jawa Timur yang lain sebaiknya dicetak dengan logo koinya, misal ada logo Blitar, Kediri, misal dari Blitar itu ada proklamator, jadi jelas gitu Bu. Karena selama ini kalau saya dapat terima kiriman dari Blitar itu kardus rokok. Ini PR, kita butuh branding, kita butuh branding dan kita butuh flexing supaya produk kita ini untuk mencapai ke luar negeri, lokalnya dulu, daerahnya kita mantapkan gitu. Ini mungkin butuh biaya ya karena saya langsung survei ke 100 petani, enggak sih, memang enggak berapa. Jadi kendalanya itu mengenai biaya. Kalau kardus dengan di sablon dengan koi itu sekitar 20.000, sedangkan kalau kardus rokok cuma 10.000. Nah ini solusinya kayak mana? Subsidinya dari mana? Dari pemerintah apa gimana? Yang selanjutnya terserah petaninya. Yang kedua, kualitas koi Blitar terbukti telah banyak menjuari berbagai kontes. Itu terbukti sekali Bu. Kalau di bawah 40 cm ikan koi Blitar itu ya itu luar biasa. Harganya udah gila gitu sekarang. Ya, petani mungkin ya handling atau dealernya yang sangat beruntung begitu bisa mendapatkannya. Yang ketiga, dari informasi lisan yang diperoleh, jumlah pembudidaya di koi ini udah ribuan. Tapi kita cuma ngomong, nggak ada data. Ini yang PR kita yang pertama, karena kita bicara apapun based by data. Kalau datanya jelas, mungkin kita bisa kelompokkan petani kelas A, B, C, dan D. Nah, jadi eksekusi kayak mana, planningnya kayak mana, mungkin dari asosiasinya itu apa yang kita akan lakukan, dan dari pemerintah daerah maupun dari pusat eksekusinya kayak mana. Yang selanjutnya, saya berharap di Blitar nanti ada tumbuh dealer-dealer ataupun eksportir yang bisa langsung, karena akses kita nanti akan semakin dekat. Jadi jangan tergantung dari Jakarta lagi, mungkin Jawa Timur itu sentranya di Blitar. Buktinya Bu, para dealer breeder koi sudah menjajaki kakinya di seluruh Indonesia. Bahwa itu terbukti bahwa kualitas dealer Blitar itu udah sama bersaing dengan luar negeri Bu. Terakhir saya ke Manado. Kalau di Manado kan kita bisa lihat rata-rata orang Manado tuh kayak Pak Cliff kan, wah putih-putih gitu Bu. Jadi pas saya lihat ada kumpulan, tuh ada yang beda gitu kan. Ini pasti kalau kita lihat koi pasti ini bakal champion gitu kan, aneh soalnya. Tak liatin
ada Pak Faizin, Bu. Pak Faizin emang udah sampai ke Manado, Bu. Beliau itu adalah ketua Blitar Koi Club. Itu bukti bahwa dealer Blitar telah sampai ke luar daerah, sampai ke Manado. Mana Pak Fazinnya? Kasih tepuk tangan. Untuk selanjutnya, Bu, kita kan mau ngadain Munas. Memang harus diingat APKI adalah organisasi yang dibentuk berlandaskan kepentingan bersama. Jadi kita satu setara, berorientasi ke bisnis. Jadi saya berharap ya teman-teman nanti saya mencanangkan ini nih ke Blitar tujuannya satu. Saya tidak mau ada mindset atau kecurigaan bahwa APKI itu diatur, di apa segala macam. Di sini kita bebas. Satu suara kita akan mewakili apa yang akan terjadi di Munas. Ungkapkan semuanya. Jangan takut, jangan ragu. Speak up, buka omongan gitu. Pokoknya satu suara, satu keputusan. Tapi jangan lupa di dalam berorganisasi keputusan yang terbaik itu adalah keputusan yang diakui oleh mayoritas. Dan berharap kalau idenya tidak terakomodir, tolong harus berbesar hati, mungkin akan disampaikan ke acara selanjutnya. Nah, ingat pula kita bahwa asosiasi KOI ini bukan seperti asosiasi partai. Parpol itu kan jelas ya, orientasinya kan kekuasaan, keteraturan. Jangan juga kita berpandangan bahwa APKI ini seperti asosiasi akademisi yang selalu banyak birokrasi. Tetapi APKI ini asosiasi yang berorientasi bisnis, butuh keputusan cepat, gerak cepat. Jadi untuk itu masukan-masukan dari siapapun yang apabila akan menghambat kebijakan di APKI untuk mengambil keputusan yang cepat, itu tolong kita bebas untuk menyatakan ini tidak tepat dengan visi dan misi APKI yang berorientasi bisnis, begitu. Nah, selain lagi, APKI adalah organisasi yang memiliki visi yang misi yang jelas serta telah bekerja sama dengan pihak pemerintah pusat maupun daerah karena kita udah 20 tahun, Bu. Kita harus membuka diri kepada pihak lain untuk tujuan yang sama. Kita sinergikan hal-hal yang menjadi tujuan bersama, namun tetap menjaga marwah kita sebagai organisasi yang mandiri, berwibawa dan tertata dengan rapi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin yang hadir di sini atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dan melaksanakan hajatan yang besar ini. Demikianlah sambutan pembukaan Munas ke-6 APKI di Blitar tanggal 2 dan 3 Juli 2022 yang akan dilakukan oleh Ibu Dirjen PDSKP. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam sambutan tadi. Semua kesalahan adalah milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Blitar yang pada hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar yang kami hormati Bapak Priyo Suhartono SS MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Yang sangat kita hormati Ibu Dirjen, Ibu Artati Widyarti selaku Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dari Kementerian KKP. Yang sangat kita hormati juga Ibu Bupati Blitar, dan tak lupa yang kami hormati Ketua APKI Pusat dan Bapak Ibu dari Forkopimda atau yang mewakili, dan yang kami hormati pejabat dari Kementerian Kelautan, Kepala Dinas Perikanan Provinsi, dan juga Kepala Dinas Perikanan Peternakan Kabupaten Kota Blitar, dan saya banggakan rekan-rekan ketua klub atau pecinta koi se-Indonesia yang ada di tempat yang terhormat di pendopo ini. Pertama, saya mohon izin mewakili Bapak Wali Kota Blitar yang hari ini tidak bisa hadir secara pribadi karena beliau sedang ada acara di luar kota, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat dan atensi Bapak Wali Kota terhadap Munas APKI di Blitar ini, atas izin beliau saya mewakili, dan ada beberapa hal yang dititipkan pada kami untuk bisa disampaikan di forum ini. Yang pertama, tentu kita harus ucap syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bisa berada di tempat ini, di tempat yang sangat terhormat ini di pendopo Ronggowati Negoro di Blitar dalam keadaan penuh sehat dan penuh keakraban. Salat dan salam selalu kita tunjukkan pada junjungan Nabi Rasulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Sebelum saya menyampaikan pesan Bapak Wali Kota, saya perlu pantun Ibu, mudah-mudahan berkenan. Makanan ikan adalah makanan bergizi. Yang pasti akan membuat anak jadi pintar. Kalau ingin belajar tentang koi, datanglah di sini di Blitar. Ya. Cukup itu aja ya. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Blitar mengucapkan terima kasih karena ditunjuk Blitar ini sebagai tempat untuk Munas yang kita tahu memang Blitar itu daerah produsen terbesar untuk ikan koi, dan juga pemasarannya juga ekspor ke luar negeri dan juga ke beberapa daerah. Ini dihasilkan dari Blitar, dan banyak pecinta-pecinta koi ini yang ada di Blitar. Dan sejak tahun 2000 Bupati di Blitar ini dirintis oleh teman-teman pecinta koi, ada Pak Jatmiko dan teman yang lain saya tidak bisa sebutkan, itu menggagas tentang Blitar Koi Show, dan ini setiap tahun kita adakan, dan ini bergantian Ibu. Jadi kalau tahun ganjil itu di kota, tahun genep ini di kabupaten. Sama dengan kalau HUTRI itu kalau irupnya dan petugasnya kalau ganjil juga di kota, kalau genep di kabupaten. Dan ini sudah memang kabupaten kota ini tidak bisa satu-satuan ya. Jadi dulu ada tokoh Soekarni ada di Ngharum nih. Jadi Pak Karno dulu kalau tidak ada Pak Soekarni mungkin ya ini tidak segera merdekakan, karena yang menculik salah satunya adalah yang memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memerdekakan adalah Soekarni dan kawan-kawan ini. Dan juga Blitar ini memang terkenal bumi laya Ika Tantra Adiraja, maksudnya bumi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh besar ya, seperti ini. Seperti makam Raden Wijaya, Raja Majapahit yang pertama itu di Candi Simping. Dan
Mojopahit juga. Jadi candi-candi besar Mojopahit malah ada di Blitar, Bu. Di Blitar ada puluhan candi, kecil maupun besar, yang paling besar adalah Candi Penataran. Dan juga di Blitar ada, tadi saya sampaikan, Bung Karno, Bung Soekarni, juga ada Supriyadi, Pahlawan Supriyadi. Dan juga tokoh penemu ikan mujair, itu adalah Blitar. Jadi ikan air laut dibudidayakan menjadi ikan air tawar. Penemunya orang Blitar di Desa Kuningan kalau nggak salah. Itu makamnya masih ada, Bu. Jadi kalau Bapak-Bapak nanti bisa berziarah di samping berziarah Bung Karno karena tokoh proklamator, juga cinta ikan bisa berziarah ke makam Mbah Mujair. Itu penemu ikan. Ya, tahun 40-an berapa gitu. Ya. Dan juga banyak tokoh-tokoh besar seperti yang kita usulkan menjadi pahlawan nasional adalah Sucipto Gondo Adiwijoyo. Itu yang di makam di Joyodigdan, Ibu Bupati. Itu yang waktu proklamasi itu di belakangnya Bung Karno yang foto proklamasi yang pakai peta itu, pakaian peta. Karena beliau memang ketua peta dan wakilan dari peta yang jadi Bung Karno dipercaya oleh Bung Karno. Dan Supriyadi ini juga tokoh besar karena Bung Karno pada Oktober 45 mengangkat beliau menjadi menteri. Cuma karena ditunggu sampai 10 hari berapa itu 13 hari tidak muncul, maka diganti oleh Pak Imam Muhammad siapa itu menjadi Menteri Pertahanan. Jadi beliau aja yang menghilang karena perjuangannya melawan Jepang untuk kemerdekaan dari Blitar. Jadi kemerdekaan datangnya dari Blitar. Soekarno itu didorong oleh Soekarni dan kawan-kawan untuk segera merdeka. Supriyadi itu inginnya memerdekakan Indonesia itu dari Blitar. Jadi bendera merah putih pertama berkibar itu di Museum Petelot. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat di depannya di TMP. Itu dikibarkan oleh Supriyadi dan kawan-kawan. Oleh Sudanco Partoharjono. Jadi beliau itu ada markas peta, itu yang memberontak itu adalah Supriyadi. Memberontak ingin memerdekakan Indonesia dari Blitar. Tapi karena kalah kuat, ya karena waktu itu masih umur 21. Saya nyampaikan ini apa? Bahwa Blitar itu begitu kuatnya, begitu dahsyatnya, makanya lagunya ada Kutha Cilik Sing Kawentar, itu memang betul. Jadi bagi Blitar kota maupun kabupaten ini memang mempunyai potensi yang besar meskipun kotanya tidak terlalu besar karena di pinggiran selatan ini. Jadi makanya tidak salah kalau Bapak dan kawan-kawan pecinta kopi mengadakan Munas di Blitar. Punya artinya sendiri. Dan terima kasih Bu Dirjen telah berziarah ke Bung Karno karena katanya konon belum menjadi warga negara orang Indonesia yang seutuhnya kalau belum berziarah ke makam proklamator Bung Karno. Itu. Karena beliaulah tokoh proklamator, pahlawan proklamator dan tokoh pemersatu bangsa. Ya, ini. Yang selanjutnya saya mohon maaf apabila selama di Blitar ada kekurangan dan kekurangan dalam menyambut Bapak Ibu, terutama Bu Dirjen dan Bapak Ibu dari Kementerian Kelautan dan Bapak Ibu pencinta koi dari luar kota. Ya inilah Blitar Raya. Blitar Raya itu Blitar kota dan kabupaten. Jadi mudah-mudahan Blitar tetap menjadi hati Bapak Ibu semuanya, terutama pencinta koi. Karena di Blitar tidak hanya produsen koi terbesar, telur ayam juga dari Blitar, dari wilayah kabupaten itu besar sekali. Juga telur bebek dan juga teh punya khas Blitar, kopi. Kita kemarin baru adakan festival kopi juga di Blitar, coklat. Makanya Ibu Bupati kami barusan sering mengumpulkan teman-teman guide wisata untuk mengadakan paket-paket wisata. Paket wisata harus gabungan, Bu. Karena paket itu kalau enggak, orang tuh kalau ingin beli satu paket enak, Bu. Paket wisatanya mana, biayanya berapa, paketnya bagaimana dan sebagainya. Bahkan paketnya ya wisata-wisata yang kan tidak, sekarang tuh paket anak-anak sekolah tuh paket wisatanya nanam padi, petik coklat, petik kopi, itu sudah paket.
pasti gandengan ada yang lain, ada di pantai, di Blitar Selatan, di gunung-gunung dan sebagainya. Ini kita sedang juga kita adakan event-event di Blitar, Ibu. Jadi juga kabupaten juga ini memang punya banyak. Kemarin dikunjungi oleh Pak Menteri Parekraf, Bu. Jadi kemarin kita juga ini Pasar Jadul dibuka oleh Pak Menteri Koperasi. Memang Blitar menjadi perhatian, apalagi nanti menjelang politik, Bu. Pasti banyak yang berkunjung di Blitar ini, karena mesti ziarah ke Kalau APKI ini kan jauh dari politik, Pak, ya. Jadi nggak perlu Munas tuh naik meja, lempar kursi, sudah perlu, sudah. Nanti yang penting ini bagaimana KOI ini bisa menjadi pangsa besar, pangsa bisnis Bapak Ibu semua dan seluruh di Nusantara, bahkan diekspor. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Jadi saya mendukung penuh adanya Munas di Blitar ini, dan Blitar KOI Club ini, kota dan kabupaten ini yang sukses mengadakan Blitar KOI Show Piala Presiden, Ibu, terus dilanjutkan. Yang tahun ini nanti di kabupaten, kemarin di Kota Blitar. Monggo kita support, walaupun pelaksanaan di kabupaten, kota tetap support, misalnya di kota, kabupaten juga support, karena memang kita satu nama Blitar, ya, Blitar Raya. Dan mudah-mudahan dengan Munas ini pangsa pasar koi ini makin tinggi. Kita gaungkan, Pak. Kalau enggak pelihara ikan koi, enggak punya kolam koi, itu enggak barokah. Gitu aja, Pak, enggak apa-apa. Biar orang itu seperti saya sampaikan tadi, kalau belum ziarah ke Bung Karno, belum jadi orang Indonesia seutuhnya. Ini supaya orang, ya ini kita gaungkan begitu. Nah, kalau di kota, Ibu, di kota ini setiap kantor, Pak, harus punya kolam koi. Jadi tidak ada, Bapak Ibu, di kota ini semua kantor punya kolam koi, Pak. Kalau enggak, ya dapat semprot dari Pak Wali, ya. Dan ini kita hotel-hotel, kita juga mulai sekarang saya imbau untuk ada kolam koi, ya. Jakarta aja yang hotel-hotelnya ada kolam koi, kalau Blitar nggak ada, wah ini tidak mendukung APKI ini, ya. Jadi, ya ini saya sampaikan, entar lagi akan terwujud, sudah ada banyak yang sudah punya kolam koi. Kantor-kantor semua sudah, Pak. Mulai kantor kelurahan, kecamatan, dinas-dinas semua udah kolam koinya, Pak. Jadi ini jadi ikon Blitar Raya, tidak ada kota di kabupaten. Dan Blitar ini memang juga terkenal, kalau dulu Pak Bupati zaman dulu ini punya petut Samantiman, Pak. Ini yang kalau dipecutkan itu orang Blitar selamat dari kalau Gunung Kelut meletus. Ini Blitar sudah terkenal. Bahkan di alun-alun ini tahun 18 berapa, ini ada rampokan macan. Fotonya masih ada di Leiden, Universitas Leiden Belanda. Jadi pada waktu Bupati Blitar itu menyaksikan warganya menangkap harimau, kalau yang bisa dapat hadiah. Jadi di alun-alun depan itu dikelilingi manusia yang siapa yang duluan bisa membunuh harimau itu waktu itu, ya. Ini sekarang harimaunya sudah punah. Jadi kalau sudah mau adakan Ibu Bupati cari macannya juga susah, ya. Tapi itu Blitar sudah terkenal sejak dulu. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Munas ini menghasilkan keputusan-keputusan yang betul-betul bermanfaat, baik untuk APKI dan juga untuk masyarakat pecinta koi di Indonesia. Maka kami mendukung dengan tema yang diambil, yaitu memantapkan peran serta APKI dalam memajukan perkoinan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ini betul, karena kami sudah adakan kegiatan-kegiatan dan juga di kabupaten, event-event ini dalam rangka untuk pemulihan ekonomi daerah yang berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional. Harus, Pak. Jadi event sport tourism maupun event agama, event seni, event pendidikan, semuanya termasuk event masalah ikan. Kemarin juga sudah dengarkan kontes atau lomba ayam hias. Itu pesertanya juga dari luar kota. Ya, saya juga heran, ayam aja dibawa dari, mohon maaf, ada dari Jakarta, Bandung, Bali, dan luar Jawa juga ada, Lampung dan sebagainya. Saya ini juga penghobi. Saya mau, mohon maaf, mencibir atau ngelok nih, ya. Orang kalau udah hobi
jauh-jauh dari Jakarta cuma bawa ayam dilombakan. Hadiahnya cuma 500.000, 750.000. Itu sudah seneng. Karena saya juga hobi sepeda, Bu. Kalau saya ikut event-event di luar kota, saya juga diganti ngapain ikut sepedaan di luar kota cuma gitu Mbak. Ya, karena hobi begitulah, masuk ikan koi ini. Tapi ikan koi ini punya pangsa besar yang besar, makanya seperti pantun saya, kalau banyak orang belajar koi itu di Blitar. Saya kira itu aja, yang lebih banyak ini arahan dari Ibu Bupati. Saya mohon izin, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara berikutnya mari kita ikuti dan simak bersama sambutan Bupati Blitar. Yang terhormat Ibu Haji Harini Syarifah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Ibu Dirjen, Ibu Tuti Hartati yang berkenan hadir pada siang hari ini. Matur nuwun Ibu. Yang saya hormati Pak Sekda, wakil dari mewakili Pak Wali Kota yang berhalangan hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua APKI, Ketum kita, alhamdulillah semangatnya luar biasa untuk koi kita di Blitar. Matur nuwun Bapak. Yang saya hormati dari jajaran Forkopimda, baik Pak Kapolres atau Pak Dandim atau yang mewakili. Yang saya hormati dari Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, Ibu Trisna Ningsih. Yang saya hormati seluruh saudara Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan yang ada di sini, juga dari perwakilan Jawa Timur, Ibu, matur nuwun. Yang saya hormati seluruh OPD yang hadir pada hari ini, teman-teman panitia penyelenggara, serta seluruh undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan pembukaan Musyawarah Nasional Pecinta Koi Indonesia atau APKI. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat mengapresiasi atas kegiatan Munas ini. Terima kasih Pak Ketum, didukung oleh Bu Dirjen karena diadakan di Kabupaten Blitar, Blitar Raya nggih Pak Sekda. Ini kesempatan yang luar biasa bagaimana sebelum-sebelumnya Munas ini berada di kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, Jogja, dan hari ini ada di Kabupaten Blitar. Semoga kehadiran panjenengan semua ini membuat Blitar Raya makin kawentar, tadi dawuhnya Pak Sekda, kawentarnya bumi para raja-raja ini, dan ada Bung Karno yang ada di sini, semakin bangga melihat kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ceritanya Pak Sekda panjang ya karena sejarah Kabupaten Blitar, Kota Blitar beliau sangat tahu sekali. Tetapi bagaimana koi ini pada masa pandemi, karena saya ngikutinya masa pandemi luar biasa. Penyelamat para penderita COVID. Artinya saat kita butuh oksigen, koi ini, para peternak pecinta koi ini dengan rela menghibahkan oksigennya untuk kita semuanya. Matur nuwun. Yang lain pada ribut cari oksigen, kita sudah tersedia banyak di sini, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, perlu kami laporkan bahwa koi kita ini menjadi penopang ekonomi saat masa pandemi karena semua jadi cinta koi dadaan.
Yang tadinya kerja kantoran jadi work from home, akhirnya mereka juga mau nggak mau ada kegiatan menjadi peternak koi. Melihat pangsanya koi luar biasa. Saat pandemi tidak ada pengaruh karena pengiriman juga kegiatan-kegiatan menjual koi ke luar negeri juga luar biasa, karena teman-teman kita ini yang di anggota APKI ini juga sangat respect terhadap potensi ekonomi kita. Kalau di ASN kami Bapak banyak yang seneng karena tahu ini koi ini dari kecil, dari benih sampai besar ini perkembangannya luar biasa di tingkat harganya ini. Jadi tahu Pak, jadi mereka kalau ASN itu kan gajinya bulanan Pak. Nah tapi kalau di peternak koi ini kita bisa hitung harian, mingguan, ini peningkatannya luar biasa. Jadi menarik untuk teman-teman kita ASN. Alhamdulillah. Tadi kalau di Pak Sekda kantor-kantornya sudah ada kolam, tapi di kami di ASN ini juga banyak yang sudah membuat kolam-kolam di rumah masing-masing. Nah yang ketiga, koi ini Bapak Ibu perlu saya laporkan juga, saya itu kalau jalan-jalan keluar kota membuat kerjasama antar daerah, yang pasti saya promosikan adalah koi, karena koi kita beda dengan daerah lain. Kalau Bumi Kawentar Bapak Ibu suburnya luar biasa, tanah air yang ada di Kabupaten Blitar ini beda dengan yang ada di daerah lain, artinya subur, makmur, airnya sangat cocok untuk koi. Maka tadi Bu Dirjen matur untuk racer yang di Legok, kalau perlu disupport kita support bareng-bareng. Bagaimana bisa menjadi racer, bukan sub racer lagi ya Ibu. Nah itu kita fokus ke koi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini karena Munas ada 2 hari di Kabupaten Blitar. 2 hari ya Pak Ketum. Saya harap di sininya jangan 2 hari, bisa seminggu. Karena menjajaki Kabupaten Blitar ini butuh waktu. Ada laut yang luar biasa cantiknya laut kita. Satu desa ada 10 pantai. Meski agak jalannya ini ya butuh perjuangan, tetapi saya yakin sangat worth it untuk dikunjungi. Kemudian ada gunung Pak. Jadi wisata gunung kami ini ada camping ground. Nah itu yang sekarang lagi disuka para wisatawan, karena wisata alam ini jauh dari biaya yang mahal. Kemudian Bapak Ibu UMKM kita juga luar biasa. Monggo mencicipi oleh-oleh produksi UMKM kami yang ada pusatnya ini ada di Rejowinangun Pak. Monggo nanti kalau kerso hadir di sana kami antar bersama para OPD kami mencicipi jajan-jajanan kuliner khas Blitar. Kalau Bu Dirjen tadi nyari uceng susah ya Bu ya sekarang. Uceng itu memang ikan yang maunya di air yang bersih dan sekarang sudah mulai langka. Tapi kalau koi mboten langka ya, koi sudah malah tambah ini luar biasa perkembangbiakannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga sudah melakukan ekspor pertama kali koi ke Malaysia. Sebelum-sebelumnya kami memang nunut Bu Dirjen dari Bogor, dari Jakarta. Dan alhamdulillah 2 atau 3 minggu yang lalu saya launching untuk pertama kali ekspor ke Malaysia. Terima kasih teman-teman. Nah ini juga sekali lagi untuk terus kami upayakan berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas ikan hias koi sekaligus menjaga kepemilikan brand Blitar yang merupakan sentra koi nasional. Mungkin dari kami cukup sekian, mudah-mudahan event-event nasional ada di sini dan saya harap Munas ini berlangsung dengan baik, diberi kelancaran, kemudahan dan kedepannya lebih sukses lagi untuk APKI. Mohon maaf karena ini ada azan, saya cukup sekian. Pantun sedikit nggih untuk membalas pantunnya Pak Sekda. Cuaca panas enaknya beli es. Cakep, ngeten Pak. Nah, kalau di Kabupaten Blitar ngeten wajib pantun. Kami ulang. Cuaca panas enaknya beli es. Cakep. Dicampur dawet dengan gula Jawa. Cakep. Semoga Munas ke-6 APKI sukses. Bawa koi Blitar ke pasar dunia.
Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara berikutnya mari kita ikuti bersama sambutan dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Nasional APKI ke-6 tahun 2022 pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Artati Widiarti, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Izinkan kami menyampaikan salam dulu. Salam hangat dari Bapak Menteri. Kebetulan beliau tidak bisa hadir karena beliau habis menghadiri UN Ocean Conference di Lisbon, Portugal. Kemudian beliau langsung pergi haji. Tadi malam itu beliau sedang transit di Dubai. Kebetulan langsung telepon saya dan saya sampaikan kalau posisi saya sedang di Blitar untuk hadir di acara ini. Nah, sampaikan salam dari Pak Menteri untuk Bapak Ibu pecinta KOI semua. Termasuk untuk Ibu Bupati dan Bapak Wali Kota. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Hajah Rini Syarifah, Bupati Blitar. Yang saya hormati Wali Kota Blitar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Priyo Suhartono. Yang saya hormati Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Iit. Yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Forpimda Kota dan Kabupaten Blitar, Kepala OPD Lingkup Kota dan Kabupaten Blitar. Yang saya hormati ada Direktur Usaha dan Investasi dan Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Lautan dan Perikanan dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Lautan dan Perikanan. Kemudian yang saya hormati pula Ketua Umum Asosiasi Pecinta KOI Indonesia, Ketua Panitia Munas ke-6 APKI, Ibu dan Bapak sekalian, ketua klub maupun anggota, pecinta KOI yang saya banggakan, para undangan dan hadirin sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dalam kondisi sehat dan dapat hadir dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi Pecinta KOI Indonesia atau APKI di Blitar. Ibu, Bapak sekalian yang saya banggakan, ikan hias dengan segala keindahannya sangat diminati masyarakat dan memiliki prospek cerah untuk dikembangkan. Tadi sempat disinggung juga oleh Ibu Bupati bahwa ikan hias ini sebetulnya juga ada manfaat lain selain ekonomi tadi, ada terapeutik function di situ yang bisa melepaskan stres, membuat kita lebih bahagia dan seterusnya. Nah, ini juga termasuk barangkali bisa kita suarakan terus salah satu sebagai terapi mengurangi stres. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi ikan hias memberikan multiplier effect yang sangat besar. Jadi tidak hanya di budidayanya saja dan perdagangannya, tetapi juga industri pendukungnya seperti pakan, tanaman hias air, kemudian akuarium dan beserta aksesorisnya. Jadi ikan hias ini mampu tadi membangkitkan perekonomian, mempunyai kaitan hulu dan hilir juga yang cukup banyak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga sebetulnya terbentuk bidang usaha baru yaitu jasa pemeliharaan. Kalau ini di kota-kota besar sudah sangat terasa bahwa pemilik kolam atau pemilik akuarium banyak juga yang tidak mempunyai keahlian untuk merawat sehingga ada jasa pemeliharaan itu. Nah, saya tidak tahu kalau di sini
sudah berkembang atau belum, tetapi di kota-kota besar ini tumbuh. Artinya dari ikan hias tadi bisa membangkitkan perekonomian dari sumber-sumber kegiatan yang lainnya. Ibu dan Bapak sekalian, memelihara ikan hias ini sudah lama menjadi hobi yang populer di Indonesia, dan tadi Bu Bupati juga sudah menyampaikan bahwa selama pandemi ini justru berkembang, dan ini terjadi tidak hanya di sini Ibu, kalau kami amati cukup merata. Begitu juga yang terjadi di Bogor, di kota-kota lainnya. Jadi laporan yang masuk ke kami justru ketika pandemi ini budidaya ikan hias dan perdagangan ikan hias domestik pun meningkat pesat. Jadi ini luar biasa. Kemudian Indonesia kan kita juga harus banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pencipta tentunya, bahwa secara nasional 2/3 wilayah kita itu laut, kondisinya hampir sama dengan bumi. 2/3 wilayah itu air, dan Indonesia dianugerahi dengan keragaman yang sangat tinggi. Jadi kalau kita bicara jenis-jenis ikan hias air tawar saja sudah luar biasa banyaknya, belum ikan hias yang dari laut, itu juga sangat luar biasa. Nah, khusus untuk budidaya ikan air tawar ini memang karena bisa dibudidayakan tadi, sehingga multiplier efeknya itu jauh lebih besar. Karena tadi unsur-unsur budidaya dan juga kegiatan-kegiatan pengikutnya. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, dalam rangka menjadikan ekologi sebagai panglima untuk mendukung terwujudnya sustainable blue economy ataupun ekonomi berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menumbuh kembangkan ekonomi berkelanjutan dengan dukungan sosial secara bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Kalau kita bicara sumber daya perikanan, berarti tentu saja termasuk ikan hias di dalamnya. Salah satu program terobosan KKP pada tahun 2022 sampai 2024 nanti adalah pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payo dan laut berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan menjaga kepunahan dari spesies lokal bernilai ekonomis tinggi. Ikan hias merupakan salah satu komoditas yang akan diakselerasi KKP dalam pelaksanaan program ini, dan kami ucapkan selamat bahwa Kabupaten Blitar mempunyai atau terpilih sebagai salah satu kampung budidaya ikan hias. Mudah-mudahan nanti saya juga sempat mengunjungi Ibu sebelum nanti langsung ke bandara. Hadirin Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik yang kami olah, nilai ekspor ikan hias Indonesia pada periode tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan dari 27,6 juta US dollar pada tahun 2017 menjadi 34,5 juta US dollar pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,11%. Ini baru data ekspor yang tercatat, karena kalau data ekspor itu lebih mudah karena tercatat di kepabeanan. Nah, sebetulnya transaksi di domestik itu justru lebih besar lagi nilainya, hanya memang kita belum mempunyai mekanisme pencatatan untuk lalu lintas di dalam negeri itu. Tapi kalau dari laporan-laporan secara sporadis yang kami terima, bahwa selama pandemi saja tuh peningkatannya luar biasa. Peningkatan luar biasa tidak hanya dari jenis koi, tetapi juga dari jenis-jenis ikan hias lainnya. Jadi saya yakin bahwa perdagangan di dalam negeri ini sebetulnya sangat besar nilainya. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, menurut jenisnya, permintaan ikan hias untuk pasar ekspor pada tahun 2021 didominasi oleh ikan hias dari air tawar. Hampir 80% ekspor kita sebesar 27,8 juta US dollar itu adalah berasal dari ikan hias air tawar. Nah, jenisnya yang diminati memang ada arwana, terutama super red dan juga giardini, kemudian cupang, botia, dan koi, maskoki, oscar, dan lain-lainnya. Dan koi ini juga mempunyai penggemar yang fanatik, dan saya yakin peminatnya ini makin bertambah. Karena kalau kita lihat dari laporan dan juga dari liputan beberapa itu bahwa peminat koi itu selalu bertambah.
Nah tadi kalau Ibu Bupati dan Pak Sekda juga sudah menginfokan ya, ada kewajiban tanda petik di kantor ataupun di rumah tangga menyediakan kolam koi, tentunya ini akan mempunyai dampak yang luar biasa. Kalau himbauan secara nasional bahwa kantor pemerintah harus punya akuarium itu sudah ada, tetapi kalau koi kan tentunya berbeda, karena koi kan membutuhkan kolam yang lebih besar, tidak di akuarium begitu. Kecuali nanti ada akuarium yang super besar barangkali untuk ikan koi. Tetapi sudah ada himbauan itu sehingga tinggal dimodifikasi. Jadi kalau untuk kantor-kantor yang memang masih mempunyai lahan, mengapa tidak diintroduksi koi? Nah, ini salah satu pemikiran untuk mengelaborasi dari himbauan pemerintah yang sudah ada. Ibu dan Bapak sekalian, menyiasati pasar ekspor ikan hias Indonesia pada tanggal 7 Maret yang lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah meresmikan Pusat Koi dan Mas Koki Nusantara di Racer ikan hias yang berada di Cibinong. Kami berharap bahwa peresmian tersebut tentunya dapat menghela pertumbuhan industri ikan hias secara nasional. Ibu Bupati, Bapak hadirin dan Ibu sekalian yang saya hormati, industri perikanan termasuk ikan hias akan cepat berkembang dengan baik jika terjadi sinergitas antara pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian dengan para pengusahanya, kemudian juga dengan para akademisi ataupun peneliti, karena bagaimanapun penelitian yang terus-menerus itu harus terus dilakukan untuk memperbaiki strain maupun memperbaiki kualitas dalam perawatannya. Kemudian peran asosiasi ataupun kelompok-kelompok lain masyarakat dan peran media massa ini sangat penting. Kalau kerjasama pentahelix ini bisa terus digalang, diintensifkan, saya yakin bahwa kita bisa jadikan Indonesia ini menjadi masyarakat yang demam ikan hias. Mari kita getarkan Indonesia dengan pehobi ikan hias. Ibu dan Bapak sekalian, peran asosiasi ini sangat penting, antara lain karena memudahkan komunikasi dengan pemerintah dan juga menguatkan posisi tawar untuk komoditas yang sejenis. Menurut laporan yang kami terima nih, kiprah dan perjuangan Asosiasi Pecinta Koi Indonesia atau APKI ini untuk memajukan industri ikan hias nasional telah berlangsung lebih dari 2 dekade. Untuk itu kita berikan aplaus yang meriah untuk APKI, dan kali ini pada Munas yang ke-6 ini diselenggarakan di Blitar yang dari berbagai pembicaraan tadi bahwa Koi Blitar mempunyai keunikan dan mempunyai keunggulan. Tadi secara berseloroh saya, mengapa tidak kita jadikan Blitar sebagai ibu kota koi nasional? Yeah. Wah, itu luar biasa kalau memang itu bisa diwujudkan. Nah, gagasan besar tentunya harus dimulai dengan langkah kecil, tetapi juga didukung secara terus-menerus. Tadi kalau bisa membangun sinergitas pentahelix ini akan sangat baik. Peran media massa juga tidak kalah pentingnya, karena bagaimanapun untuk menyuarakan ke pihak-pihak lain itu peran media massa sangat penting. Jadi mudah-mudahan nanti baik melalui kehumasan yang ada di pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi, kemudian di kehumasan kami juga akan terus menyuarakan menggeliatnya industri ikan hias ini, termasuk apa yang sudah dilakukan ataupun dirintis oleh APKI untuk koinya. Ibu dan Bapak sekalian, atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan kami menyampaikan apresiasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan Asosiasi Ikan Hias yang dapat menjadi wadah dan sarana promosi yang baik untuk mengembangkan jaringan pasar. Kegiatan asosiasi dalam membina anggotanya dapat menjadi stimulus ataupun pengungkit kegiatan ekonomi baik untuk anggotanya sendiri maupun pelaku usaha lain yang terkait.
Semoga di tahun-tahun mendatang semangat dan komitmen APKI bisa terus dipertahankan dan berkembang semakin baik lagi. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Munas ke-6 Asosiasi Pecinta Koi Indonesia saya nyatakan secara resmi dibuka. Mudah-mudahan nanti dalam Munas ini bisa menghasilkan kepemimpinan baru yang efektif, yang memajukan perkoian nasional. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembukaan Munas APKI ke-6 tahun 2022 yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Ibu Dirjen dan didampingi oleh Bupati Blitar, Sekretaris Daerah Kota Blitar dan juga Ketua Umum APKI. Sesuai dengan Pancasila, jadi hitungnya 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan dipukulnya gong maka telah resmi dimulai pembukaan Musyawarah Nasional APKI ke-6 tahun 2022. Pemukulan gong dan juga peresmian telah selesai, berkenan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin kami hormati, agar acara Musyawarah Nasional ke-6 tahun 2022 Asosiasi Pecinta Koi Indonesia hari ini dan besok dapat berjalan dengan lancar dan sukses, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak MS Judi MAG, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Mu. Pada hari ini dapat kami ikuti silaturahim bersama pada acara pembukaan Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi Pecinta Koi Indonesia APKI di Blitar. Semoga acara ini Engkau ridhoi. Ya Allah, dengan kerendahan hati dan penuh harap, kami seluruh yang hadir di Pendopo Ronggo Hatinegoro Kabupaten Blitar ini memohon kehadirat-Mu. Semoga pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-6 APKI ini nanti berjalan lancar dan sukses, dapat menghasilkan program kerja yang sebaik-baiknya, guna memantapkan peran serta APKI dalam memajukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh di bawah bimbingan dan naungan ridha-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami seluruh yang hadir di tempat ini panjang umur, kesehatan serta kekuatan lahir dan batin, iman dan takwa. Bimbinglah langkah kami agar setiap kebaikan yang kami lakukan dan berbuat bermanfaat serta bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan Musyawarah Nasional Asosiasi Pecinta Koi Indonesia ke-6 tahun 2022. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang tidak ada masalah, ya tolong jangan dipermasalahkan biar tidak menjadi masalah. Begitu kan? Apakah boleh dipilih setiap Munas? Apakah dibatasi 2 kali Munas? Kalau itu belum saatnya, pasalnya sekarang ini jangan melebar. Saya kira tidak ada. Loh,
Kita membahas masalah periodisasi, bukan membahas masalah dipilih boleh atau tidak. Kita tidak bahas itu.